Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Dharma sudah mendengar semua ceritaku. Dia menatapku seperti masih mencoba memahami cerita yang kukatakan dengan cepat tadi. Lalu dia memutar, melihat ke atas dan kembali menghadap ke arahku. "Kau mungkin saja sedang paranoid," kata Dharma. Ternyata dia sama saja. "Maksudku, saat kau melihat adikmu melakukan hal berbahaya, menyeberang, melompat dari pohon, lalu masalah kutukanmu, bisa saya bilang ini semacam santet. Seseorang ingin melukaimu dengan menggunakan ilmu hitam. Apa yang saya katakan ini disebut sebagai hipotesis, jawaban sementara yang muncul dari praduga. Jawaban saya kemungkinan akan berkembang setelah kita mulai meneliti masalah ini." Ungkapnya yang ternyata cukup meyakinkan. "Bantu aku. Aku memang tahu kita tidak banyak bicara. Bahkan kita tidak pernah saling memanggil, kecuali kau mungkin. Namun kurasa aku sedang berharap padamu. Aku menjadi sosok seperti ini, memohon dan mengharapkan orang lain. Karena ada rasa dendam dan amarah yang ingin segera kuluapkan pada siapapun yang telah mengutukku. Segala reputasi Dharma yang sering dibicarakan orang membuatku punya harapan dia bisa membantuku. Aku tidak mungkin meminta bantuan ke ibuku atau orang dewasa lainnya. Saya cukup mengerti kondisimu, Rema yang sombong dan selalu mengusir saya, sekarang sedang mencoba meminta bantuan. Tenang, sebagai seorang gentleman, saya akan membantu," kata dia yang mulai menyebalkan, dengan satu syarat. "Apa?" "Aku tidak bisa berbasa-basi. Jadilah pacar saya," jawabnya seraya tersenyum penuh kemenangan. "Jika masalahnya tidak seberat ini, mungkin aku akan segera menendangnya dan meludahinya. Namun kurasa ada peluang muncul di sini. Biarlah saja dia mengharapkan itu menjadi pacarku, agar dia punya semangat lebih. Aku akan mau jadi pacarmu jika pelakunya sudah tertangkap. Deal." Dharma mengajakku menjabat tangan. Aku mengangkat tangannya dengan malas. "Ayo keluar dari hutan ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan jika ada orang lain memergoki kita," ujarnya yang kemudian mulai berjalan. Dharma ingin mengajakku ke markasnya. Aku tidak tahu apa yang dia sebut markas. Mungkin rumahnya atau bangunan lain yang dia gunakan untuk menghabiskan waktu. Namun aku bersikeras untuk mengecek Rajo di rumahku. Aku tidak bisa tenang jika aku belum melihat Rajo yang asli baik-baik saja. Selama aku masuk ke rumah, Dharma menunggu di pinggir jalan depan rumahku. Rajo sedang bermain di ruang tengah. Sekotak mainan tergeletak di lantai. Syukurlah dia baik-baik saja. "Rajo, kakak mau pergi. Kamu tetap di rumah ya?" Dia menoleh ke arahku. "Aku ikut." "Jangan." Tanggapku seraya menoleh ke jendela depan. Aku tidak bisa melihat Dharma dari sini. Aku mau ikut." Dia buru-buru memasukkan mainannya kembali ke dalam kotak. Karena melihatnya ingin sekali ikut denganku, sepertinya tidak ada masalah jika aku bawa dia. Aku pun menaruh tas di kamarku dan mengganti pakaian sebelum keluar menemui Dharma lagi. "Ini adikmu?" "Iya." Rajo mengajak Dharma bersalaman. "Namaku Rajo, Kak. Dahlan Putra Rajo." Dharma kemudian mengelus pelan kepala Rajo. "Nama kakak Dharma, Dharma Dwi Atmaja," katanya yang kemudian berjongkok di depan Rajo, menatap adikku dengan pandangan yang ramah. "Kau tahu arti namamu?"
Rajo menggeleng. Kau adalah pangeran yang akan membawakan berita untuk orang-orang di sekitarmu, ujar Dharma. Seperti pembawa berita di televisi. Dharma tergagah. Tidak, berita itu mungkin sesuatu yang penting, yang besar, dan sangat berguna. Jalan menuju markas yang dimaksud Dharma biasanya berlawanan arah dengan jalan menuju ke rumahku. Jika dimulai dari sekolah. Namun jika kami kembali ke arah sekolah, jaraknya malah akan lebih jauh dibanding jalan memutar yang akan melewati jembatan. Bisa kusimpulkan jika markasnya ada di daerah yang sama dengan rumah Naya. Markas yang Dharma bilang ternyata adalah sebuah bangunan tidak terpakai yang letaknya dekat dengan padang rumput yang sampingnya ada kebun jagung. Bangunan ini pasti sebuah gardu sebelum diubah oleh Dharma menjadi seperti rumah kecil dengan hanya satu ruangan di dalamnya. Pamanku dulu menggunakan tempat ini sebagai istirahat saat sedang mengembala domba-dombanya, kata Dharma yang sedang memasukkan kunci ke dalam gembok pintu. Kak, aku lihat belalang melompat-lompat. Aku boleh menangkap mereka? Tanya Rajo menunjuk ke arah padang rumput. Aku masih protektif dengan adikku. Jangan, biarkan saja, lihat di sana juga ada anak-anak lain. Kuperhatikan dari kejauhan, memang ada beberapa anak yang sepertinya juga sedang mencari belalang di antara rerumputan. Jangan jauh-jauh ya, kataku pada Rajo. Rajo pun berlari ke padang rumput dengan senangnya. Kurasa dia memang perlu punya teman. Kesehariannya yang hanya di rumah pasti membosankan baginya. Kupikir akan ada banyak hal di dalam ruangan ini. Nyatanya hanya ada meja dan kursi panjang. Sepertinya biasa untuk tidur karena ada bantalnya. Namun sepertinya bukan ini yang dimaksud sebagai markasnya. Karena Dharma membuka papan kayu besar di lantai dan ternyata ada lubang di sana. Lubang yang menuju ke ruang bawah tanah. Di bawah sana adalah kenyataan dari apa yang aku bayangkan. Ruangan ini sebuah ruangan yang cukup luas dengan cahaya yang berasal dari bagian pojok atap yang berupa kaca. Di sana ada papan-papan yang ditempeli kertas. Ada juga papan tulis kapur yang ditulis oleh Dharma. Lemari berisi buku-buku, meja dengan alat-alat di atasnya. Dan yang membuatku tercengang karena di sana ada ranjang dan kasurnya. Rema akan diperkosa oleh pengirim surat itu. Tidak ada bukti pasti jika Dharma bukanlah pengirim surat itu, selain omongan Naya. Untaian tali tersambung-sambung di otakku. Sebuah skenario terbentuk. Dharma mengirimiku surat itu sebagai tanda dimulainya misteri yang dia buat dengan kedok meminta maaf. Untuk apa yang akan dia lakukan? Lalu dia membayar dukun untuk menyantetku. Mengingat dia bicara soal santet. Ketika aku kehabisan akal untuk mengetahui siapa pengirim surat itu, aku akan meminta bantuan kepadanya. Sangat jelas saat dia memberikan sebuah sugesti bahwa dia memiliki banyak catatan tentang bagaimana dia memecahkan kasus dan membantu polisi. Saya rasa kamu sudah dengar gosip-gosip itu. Sugesti semacam itu tanpa sadar telah membuatku mengakuinya sebagai orang yang ahli dalam memecahkan misteri. Dia memunculkan wajahnya beberapa kali di depanku untuk membuatku ragu. Membuatku akhirnya mau meminta tolong padanya. Terlebih santetnya memang bukan main-main efeknya. Jika teoriku benar, aku sedang terperangkap. Aku masuk ke lubang jebakannya. Seketika aku gemetar. Melihatnya membuka kancing seragam pramukanya, menyisakan kaos putih tipisnya. Aku semakin yakin dia membawaku ke sini agar aku mau tidur dengannya di ranjang itu. Tidak salah lagi. Apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk mencari pelakunya, yaitu menemukan apa motif dibalik perbuatannya. Jadi, ayo kita buat daftar orang-orang yang menurutmu punya motif untuk itu. Motif? Ya. Rema, kamu kenapa? Apa kamu melihat sesuatu di ruangan ini? Sosok yang muncul karena paranoid itu?
Tidak, aku hanya memikirkan hal lain, hal yang mengerikan, tetapi bukan soal hantu. Saya melihat keraguan dalam matamu. Saya sungguh-sungguh ingin membantu. Saya bisa batalkan tentang syarat yang saya minta. Sebenarnya saya hanya ngetes seberapa besar kamu ingin dibantu. Saat kamu mengiyakan syarat itu, saya langsung sadar jika masalahmu benar-benar serius. Aku menelan ludah. Kurasa aku benar-benar tolol mencurigainya akan melakukan hal yang sangat keji. Orang di depanku ini punya pandangan tentang kejahatan yang harus mendapatkan balasan. Apa orang seperti itu akan melakukan kejahatan juga? Namun keraguan masih ada di benakku. Aku tidak tahu apakah dia seorang monster atau seorang malaikat. Apa kamu mau percaya pada saya, Rema? Dharma bertanya lagi. Aku melirik ke arah ranjang. Dharma menyadarinya. Dia menoleh ke arah ranjang, lalu dia tersenyum aneh ke arahku. Jangan-jangan kamu memikirkan hal itu karena ada ranjang di ruang ini. Ini adalah ranjang untuk merenung. Jadi saat saya terbaring di ranjang ini, saya akan merenung banyak hal, menemukan ide, dan mungkin saja menemukan petunjuk dan jawaban. Tidak pernah ada perempuan masuk ke ruangan ini. Kamu yang pertama. Lihat di sana. Dharma menunjuk ke arah sebuah figura, foto seorang perempuan parubaya. Apa itu ibumu? Iya, matanya tertuju ke arah sini. Jika saya melakukan hal buruk di sini, saya akan merasa bahwa ibu saya mengetahuinya. Aku masih diam. Ayo kita bicara di luar saja. Kamu tidak nyaman di sini kan? Akhirnya kami keluar. Di pinggir padang rumput, duduk di atas rumput dan memandangi anak-anak yang sedang berlarian mencari belalang. Sebuah santet memerlukan media dari korbannya. Biasanya berupa barang atau apapun yang melekat di tubuh. Barang-barang kecil bisa menjadi media santet. Seseorang yang paling ahli mengambil barang itu adalah Ajeng kan? Karena Ajeng memang suka mengambil barang-barang milik orang lain. Ya, dia sangat ahli dalam mencuri. Mungkin dia hanya klepto. Dia ketahuan kalau kita menggeledah tasnya. Tetapi sama sekali tidak pernah ketahuan saat dia menjalankan aksinya. Apa kau curiga dengan Ajeng? Dia justru paling tidak mungkin kan? Jawabku yang diakhiri dengan ekspresi tidak percaya. Pelakunya sebenarnya mungkin bukan Ajeng. Dia bisa bekerja sama dengan siapa saja. Orang suruhan. Ada yang menyuruhnya. Gumamku seraya mengangguk-angguk. Saya hanya mengambil penarikan sementara. Jawaban atas masalahmu masih cukup jauh. Saya akan segera melakukan penyelidikan. Apa kamu mau berbagi nomor telepon rumahmu? Aku mengangguk. Aku menarik buku dan pensilnya. Kutulis nomor telepon rumahku di salah satu halaman. Kau laki-laki pertama di sekolah yang tahu nomor telepon rumahku. Bagaimana dengan Pak Farhan? Kepala sekolah pasti tahu dong nomor rumah semua keluarga murid kan? Tanya Dharma. Siswa laki-laki pertama, ulangku dengan kesal. Dia tersenyum, mungkin dia bangga. Saya akan selalu memberikan kabar atas perkembangan penelitian ini. Saya juga akan menelpon jika membutuhkan data lain lagi. Baiklah, ini buku yang kemarin ingin kamu pinjam dari perpustakaan. Dharma menunjukkan buku merah itu. Sejarah Pemuja Iblis. Aku menerima buku itu, namun rasanya begitu aneh memegang buku semacam ini. Aku akan membacanya di rumah. Hari Minggu adalah hari libur yang kuisi dengan kegiatan di kota. Aku ikut dalam sebuah komunitas renang untuk remaja. Komunitas ini selalu mengadakan latihan berenang bersama di kolam renang yang ada di gelanggang olahraga. Tujuanku yang ingin melatih pernafasan agar asmaku tidak sering kambuh pun diterima. Aku sudah menjadi bagian dari komunitas ini sejak 3 bulan yang lalu. Walaupun sudah 3 bulan bergabung dalam komunitas ini, tidak ada anggota lain yang dekat denganku. Memang
Ada beberapa anggota laki-laki yang kadang memulai obrolan denganku, tetapi mereka selalu aku acuhkan, kecuali satu orang, Biru. Dia tidak seperti remaja laki-laki lain yang sudah jelas hanya tertarik pada rupaku. Biru tampaknya hanya peduli denganku karena penyakit asma yang kuderita. Semua anggota komunitas ini tahu, jadi beberapa kali dia membantuku berenang saat pelatih kami sedang membantu orang lain. Saat sampai di rumah, aku melihat mobil box dan mobil Toyota berwarna putih milik ibuku. Ibu pulang sore. Aku segera menaruh sepedaku ke tempat biasa, di sebuah garasi kecil di samping rumah. Di beranda rumah, ibu sedang bicara dengan seorang pria. Dia memberi uang pada pria itu dan mengucapkan terima kasih. Lalu pria itu turun dari beranda dan menuju ke mobil box yang kulihat sudah diisi pria lain di belakang kemudinya. Aku naik ke beranda. Siapa dia? Ayo masuk, ajaknya yang kemudian membalikkan tubuh dan melangkah menuju ke dalam rumah. Tanpa ibu menjawab pertanyaanku tadi, aku sudah tahu pria tadi adalah petugas pengiriman yang membawakan piano hitam ini. Aku segera menyentuh piano ini, masih sangat mengkilap. Terima kasih, kataku ke ibu. Dia hanya mengangguk. Malam ini sepertinya ibu akan pergi, mungkin besok malam baru pulang. Kamu jaga rumah ya. Mau kemana? Ada urusan. Rajo, ibu pergi dulu ya. Bawa oleh-oleh kalau pulang. Iya. Aku membaca buku merah di kamar. Aku masih heran kenapa di perpustakaan ada buku semacam ini. Namun kurasa itu bukanlah hal yang harus kupikirkan. Aku fokus pada isinya, mengetahui jika pemuja iblis memiliki kegiatan-kegiatan menakutkan. Membuatku merasa bahwa orang-orang yang masuk ke dalam sekte ini adalah orang-orang gila. Bagaimana bisa mereka memakan bayi hasil aborsi, melakukan seks bebas bersama, dan meminum darah? Mereka juga punya lambang-lambang aneh, seperti angka 666, lambang bintang bersudut 5 dalam lingkaran, bintang segi 6. Dan paling membuatku mengerutkan kening adalah lambang salib yang terbalik. Lalu aku diam saat melihat gambar patung yang disebut Baphomet. Sosok manusia berkepala kambing dengan satu tangan diangkat ini sangat familiar di kepalaku. Itu patung yang sering kulihat dalam mimpiku, patung iblis. Membuka halaman demi halaman tentang munculnya sekte-sekte pemuja iblis, aku dibuat merinding. Secara diam-diam mereka ada di sekitar kita. Tapi karena berbaur dengan masyarakat, maka orang biasa tidak bisa membedakan. Penyihir, orang-orang yang menjalankan pesugihan, dan orang-orang yang menginginkan kekuatan dari iblis berkumpul dalam sekte-sekte ini. Namun tentu saja tidak ada yang gratis. Selain mereka harus memuja para iblis, mereka juga harus menumbalkan sesuatu kepada iblis. Ada yang menumbalkan tubuhnya, ada pula yang menumbalkan orang lain untuk persembahan iblis. Penulis buku ini berteori jika sekte-sekte yang hidup di negara ini bergantung untuk suatu agenda besar. Namun tidak ada yang tahu agenda apa yang sedang direncanakan mereka. Namun sosok hantu dengan rambut yang dapat melilitku itu tidak seperti iblis di dalam buku atau yang ada di mimpiku. Walau aku tak melihat wajahnya, aku bisa menyimpulkan dia itu perempuan. Dari pakaian hitamnya, mungkinkah dia itu penyihir? Aku membuka buku yang masih di tanganku ini lagi, mengecek bagian yang membahas tentang penyihir. Aku membaca bagian ini, tiba-tiba aku menjadi sangat yakin jika sosok yang kutemui malam Jumat itu adalah sosok penyihir yang raganya sudah mati, tetapi jiwa dan kekuatannya masih terus hidup. Kubuka halaman lain. Namun jiwa-jiwa penyihir tetap membutuhkan orang lain agar mampu terus hidup dan menampakkan diri.
Mereka membutuhkan kekuatan yang berasal dari persembahan. Persembahan. Di sini aku cukup bingung. Jika aku ditumbalkan, maka aku adalah persembahan kan? Aku tiba-tiba merinding. Penghapus baruku hilang. Naya berseru kesal. Dia menggeledah tasnya, mencari-cari dengan panik. Mungkin jatuh. Naya berhenti mencari. Dia menoleh ke arah salah satu meja. Aku yakin dia tengah memperhatikan meja Ajeng dan Dewi. Keduanya sedang ke kantin. Aku akan menggeledah tas Ajeng. Jangan, bisikku sembari melihat sekeliling. Kamu ingat pulpenmu atau pengharisku waktu itu? Semua dicuri oleh Ajeng, kata Naya yang nampak marah. Maksudku nanti saja kalau dia sudah kembali, bicarakan baik-baik dengannya. Aku akan menggeledahnya sekarang. Dia berjalan ke arah tas di kursi Ajeng, mengambilnya dan membukanya. Ketemu. Naya menunjukkan penghapus berbentuk kepala Doraemon itu. Apa yang sedang kau lakukan dengan tas Ajeng? Tanya Dewi yang tiba-tiba muncul. Mengambil barang milikku yang dia curi. Itu penghapus punya Ajeng, dia tidak mencurinya. Dewi, kita sama-sama tahu kalau ada barang kita yang hilang, pelakunya pasti Ajeng. Jawab Naya dengan enteng. Tapi aku yang menemaninya membeli itu. Aku tidak ingin ikut campur dengan masalah itu. Kuperhatikan anak-anak lain sepertinya tengah memperhatikan Naya dan Dewi yang terus berdebat. Lalu pandanganku berhenti di meja paling pojok, meja Hani. Dia sedang menggambar sesuatu. Aku berdiri untuk bisa melihat apa yang sedang dia gambar. Lalu aku melihat penghapus itu, penghapus bentuk kepala Doraemon. Aku pun memberanikan diri untuk mendekat ke arahnya. Dari mana kau dapatkan ini? Tanyaku dengan lirih. Hani masih terus menggambar. Dia terus menggambar sebuah pohon. Lalu aku mengulangi pertanyaanku, tetapi dia tetap tidak menoleh. Aku sebenarnya ingin mengatakan tentang beberapa hal yang dia lihat dan hal-hal yang dia lakukan. Namun saat aku melihat darah menetes di buku gambarnya, aku membatalkannya. Hani membersihkan darah di hidungnya dengan tangannya. Lalu dia menoleh padaku. Dia tampak sangat pucat. Mungkin dia sedang sakit. Aku menemukannya. Itu milik Naya, kataku yang ingin segera pergi saat melihat hidungnya kembali meneteskan darah. Boleh aku mengambilnya? Dia mengangguk. Naya, ini milikmu. Lihat, yang mencurinya justru sahabatnya sendiri, kata Dewi seraya melirik ke arahku. Aku menemukannya di lantai. Kataku berbohong. Aku sengaja tidak ingin mengatakan bahwa Hani yang menemukannya. Menurutku Naya bisa marah ke Hani. Kali ini memang Ajeng tidak mencuri, tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa sahabatmu itu suka mencuri, ujar Naya yang kemudian kembali ke kursinya. Saat pulang sekolah, aku melihat Sari sedang menghampiri Dharma di parkiran. Aku kaget saat Sari menarik Dharma. Melihat Dharma tampak pasrah dibawa oleh Sari membuatku mencoba mengikuti mereka. Aku berhati-hati agar tidak dilihat oleh keduanya. Mereka berdua berhenti di samping gudang sekolah. Aku bersembunyi di balik dinding dan menunduk agar bisa mengintip apa yang ingin mereka bicarakan. Kau sudah tahu kan, aku tidak akan menyerah. Sudah lama aku suka padamu dan itu akan selalu, kata Sari tanpa basa-basi. Kau harus jadi pacarku. Saya tidak mau. Jawaban tetap saja. Jawab Dharma santai. Ayo dong, kamu bisa melakukan apa saja padaku kalau kita pacaran. Aku sangat menyukaimu. Aku cinta kamu, Dharma, kata Sari yang benar-benar membuatku jijik. Apa alasannya? Kenapa kamu bisa menyukai saya? Semua orang pasti sudah tahu kan, kalau kamu ganteng, jago olahraga, pinter, anak saudagar kaya. Siapa sih cewek yang tidak menyukaimu? Kau jangan bodoh menanyakan hal seperti itu. Dari jawabanmu, kau hanya bagian dari mereka yang punya alasan serupa kan? Jadi tidak ada alasan untukku menerimamu. Tapi aku cantik,
Itu buku juga bagus. Pegang saja jika kamu ingin. Kecantikan perempuan bukan soal wajah dan tubuh. Cantik adalah soal bagaimana perempuan bisa bersikap dengan menjaga harkat dan martabatnya. Jadi kau mau bilang kalau aku tidak punya harkat dan martabat? Tanya Sari yang tampak kesal. Tamparan terdengar. Aku melihat Sari berlari pergi dengan marah. Lalu disusul Dharma yang berjalan santai meski sudah ditampar keras oleh Sari. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Itu membuatku lega. Kamis siang aku berada di perpustakaan, tepatnya di salah satu ruang khusus tempat aku dan Bu Nikmah membahas soal-soal olimpiade. Soalnya rumit-rumit, kataku yang memang agak kesusahan mengerjakan ini. Iya, ibu juga ada yang bingung. Aku mau ambil buku matematika yang lain ya Bu, sepertinya ada yang membahas soal nomor 6 ini. Kataku yang kemudian izin keluar ruangan. Aku mencari buku di bagian rak untuk matematika. Hai, bisik seseorang. Aku menoleh ke belakang. Dharma berdiri di belakangku dan tersenyum. Aku menelan ludah karena mengingat kejadian kemarin saat aku melihatnya menolak Sari. Kita perlu bicara, membahas kasusmu. Untunglah dia tidak membahas hal kemarin. Untuk sekarang tidak bisa, aku sedang ada bimbingan. Bisa saya telepon nanti siang? Bisa. Dia kemudian pamit pergi. Aku pun kembali mencari buku, namun suara seseorang yang terbatuk-batuk membuatku terhenti. Sepertinya suara itu berasal dari seseorang di balik rak buku di depanku. Aku mengintipnya, itu Hani. Dia sedang berlutut di lantai, satu tangan memegangi mulutnya. Satu tangan lagi menumpuk ke lantai. Seperti yang kulihat sebelumnya, dia berdarah-darah. Darahnya lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada orang lain di sini karena dia berada di ujung perpustakaan. Tidak ada yang melihat kami. Aku ingin membantunya, namun aku tidak berani. Melihat darah yang begitu kental, itu mengingatkanku pada malam itu. Saat rambutku dicukur oleh makhluk itu. Darah memuncrat dari rambutku, lalu menetes. Sosok itu mengambil darahku dengan tangannya. Setelah darah berhenti menetes, seluruh rambut yang membelengguku perlahan lepas, dan dia pergi. Bagaimana seorang Hani mengingatkanku pada sosok itu? Apakah Hani adalah jelmaan sosok itu? Aku menggeleng karena pemikiran bodohku. Halo, assalamualaikum. Saya Dharma. Apa ada Rema di sana? Waalaikumsalam, ini Rema. Kau menelpon juga. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apa ada sesuatu yang penting? Rema, sepertinya saya baru mendapatkan hal yang sangat menarik. Dari polisi yang saya kenal, ternyata pernah ada kasus serupa seperti yang sedang kamu alami di tahun 1986. Jika tidak keberatan, saya ingin bertemu langsung untuk membicarakan ini. Kak, kapan? Saya akan menjemputmu nanti malam. Kita bicara di salah satu kafe di pinggir kota. Kau bawa apa? Saya bawa mobil milik ayah. Rambutmu aman? Lanjutnya yang benar-benar mengerti apa yang aku pikirkan. Baiklah, jam 8 bisa. Siap, saya kesana usai sholat isya ya. Iya, aku menunggumu. Tumben kamu pakai baju itu, kata ibu saat melihat aku memakai pakaian yang dibelikannya waktu itu. Sebuah pakaian hitam dengan motif bunga-bunga kecil berwarna putih. Kamu mau keluar ya? Aku mengangguk. Dengan siapa? Teman? Dengan Kak Dharma ya? Tanya Rajo yang tentu saja mendengar obrolanku dengan Naya. Siapa Dharma? Teman sekolah, Bu. Kamu pergi dengan laki-laki, kemana? Tanya ibu yang sepertinya heran. Aku memang tidak pernah pergi dengan anak laki-laki sebelumnya di malam hari. Tempat paling jauh yang aku tuju hanya pasar malam. Sebentar lagi dia sampai, Bu. Ibu khawatir karena ini malam Jumat. Suara mobil yang mendekat terdengar. Itu dia, aku akan baik-baik saja, Bu. Aku berdiri dan kemudian melangkah pergi dari dapur.
Sebuah mobil sudah terparkir di luar. Dharma berdiri di samping mobil. Dia memakai jaket kulit hitam dan celana jeans. Aku menelan ludahku karena dia terlihat sedikit berbeda. Tampan bukan kata yang tepat. Karena dia selalu seperti itu. Aku belum menemukan kata yang cocok. Tapi lupakanlah. Dharma mengangkat tangannya dan tersenyum. Lalu aku menyadari sesuatu. Kata-kata yang dikatakan ibu tadi, malam Jumat. Itu artinya malam saat aku bertemu dengan sosok itu. Apa dia akan kembali? Tidak, aku bersama Dharma. Jikapun dia datang lagi, dia akan datang selepas aku pulang. Sebelum itu, aku akan bersiap-siap. Saya rasa sebulan adalah waktu yang cukup. Namun, fokus saya bukan untuk menemukan pelakunya. Aku menoleh padanya saat dia mengatakan itu. Bukan pelakunya, maksudnya fokus saya adalah bagaimana caranya kamu bisa sembuh dari kutukan itu. Aku nyaris tidak percaya dengan kata-katanya. Dia benar, seharusnya itu adalah fokusnya. Bagaimana caranya lepas dari kutukan ini, bukan bagaimana aku bisa menemukan pelakunya dan membalas dendam. Kami sudah sampai di sebuah kafe yang letaknya di pinggiran kota. Kafe ini tampaknya hanya diisi oleh para pasangan. Itu membuatku agak risih karena aku sama sekali bukan pasangan Dharma. Meja itu sepertinya cukup nyaman di dekat jendela dan letaknya agak jauh dari yang lain. Ujar Dharma yang menunjuk salah satu meja yang berada di pojok depan. Kami duduk berhadapan. Ini benar-benar seperti kencan. Sayangnya ini adalah malam Jumat, bukan malam Minggu. Saya sudah menyelidiki orang-orang yang kamu curigai. Dewi, Sari, Gilang, Hendra, Danu, Ajeng, dan Naya. Hani, apa dia melupakan Hani? Atau mungkin Hani itu tidak mungkin melakukan itu, jadi dia membuangnya dari daftar. Lebih baik aku menurut saja pada penyelidikan detektif di depanku ini. Lama aku mengobrol tentang kasus ini. Saat aku menoleh ke jendela, ada desiran yang seperti menimpa leherku. Aku merinding karena dari kejauhan aku melihat Raju tengah berdiri di sana. Itu hal yang tidak mungkin. Mengetahui fakta bahwa dia berdiri di luar dan memandangku membuatku langsung mengalihkan pandangan. Aku menunduk, mengatur nafasku. Dia tidak nyata. Dia tidak nyata. Ada apa? Apa yang kamu lihat? Tanya Dharma dengan nada khawatir. Aku mengangkat kepalaku lagi, mencoba memandangnya. Aku ke kamar kecil dulu ya. Izinku yang kemudian berdiri. Tiba-tiba semua lampu mati. Beberapa orang berteriak, termasuk aku. Namun aku tidak berteriak pada kegelapan, akan tetapi pada apa yang aku lihat di langit-langit. Kami buru-buru pergi dari kafe itu setelah membayar. Aku benar-benar panik sekarang. Dharma terlihat kebingungan dengan tingkahku. Alih-alih pulang, aku justru memintanya untuk menuju ke kota. Aku tidak mau pulang dulu, aku belum siap menghadapinya. Apa yang kau lihat tadi? Dia, sosok itu wanita dengan rambut yang sangat panjang dan tangannya yang seperti gunting. Dia ada di langit-langit. Rambutnya menyebar hampir ke seluruh arah. Dia sedang merangkak di sana. Jelasku dengan menggebu-gebu. Sekarang kamu mau kemana? Ke tempat yang ramai dan terang. Dia muncul saat tadi mati lampu. Dan saat lampu kembali menyala, dia menghilang. Dia pasti takut cahaya. Baiklah, saya rasa saya tahu harus kemana. Tempat yang akan selalu terang sepanjang malam. Mengenai orang itu, orang yang pernah memiliki masalah sepertimu, aku bisa menemuinya hari Minggu. Aku akan bertanya bagaimana dia bisa sembuh dan bagaimana dia bisa bebas dari sosok itu. Benar juga, jika orang itu pernah memiliki rambut yang berdarah, itu juga berarti dia pernah diteror oleh sosok yang sama sepertiku. Dharma membuatku kagum. Dharma membawaku ke daerah kota yang cukup ramai. Sebuah jalanan yang sangat terkenal di kota. Banyak anak muda yang berjalan di trotoar. Sepanjang jalan banyak toko dan suara musik yang menyenangkan. Dharma memarkirkan mobilnya di bahu jalan,
4 deretan mobil-mobil lain berjajar rapi. Kita jalan-jalan di sini saja ya. Kami berjalan bersama di trotoar jalan. Aku mulai tersenyum kalau melihat orang-orang yang tampak sedang bersenda gurau, tertawa, bermain gitar, dan bercengkrama dengan teman-teman mereka. Mereka seperti tengah melupakan berbagai masalah dan menikmati kehidupan santai di jalanan ini. Lama kami berjalan dan mengobrol. Aku sedikit gugup karena dia lebih banyak menatapku. Aku dengan sengaja terus mencoba menghindari kontak mata antara kami berdua. Menurutku ini terlalu cepat. Mungkin Dharma punya keyakinan besar bahwa dia akan menyelesaikan masalahku dan aku akan menebus janjiku. Namun dalam waktu sebulan, apakah itu mungkin untuknya? Pemadaman lagi? Apa? Ah, ini tidak seru. Kemarin juga kayak gini. Dharma. Panggilku yang kemudian menjadi sangat panik karena tiba-tiba mati lampu. Tidak hanya di ruko ini, saat aku melihat keluar pun sama saja. Semua lampu mati, jalanan menjadi gelap. Tenanglah, dia akan segera datang, Dharma. Ayo pergi. Ajakku yang kemudian menariknya keluar dari ruko. Tentu saja masih ada cahaya dari bulan sabit di langit atau dari lampu-lampu mobil. Tetapi segalanya tetap sangat remang. Hanya sedikit hal yang kulihat secara jelas. Kau mau pulang? Aku mengangguk. Ayo. Kami berjalan cukup cepat hingga beberapa kali aku menabrak orang yang lalu lalang. Jangan takut, ingat jika saya ada bersamamu. Aku tidak akan takut jika kau. Kataku yang tiba-tiba aku hentikan. Jika apa? Aku mengatur nafas, agak susah untuk mengeluarkannya. Namun ini bukan serangan asma. Aku masih bisa bernafas. Aku tidak akan takut jika kau bisa melihatnya juga. Dharma mengangguk, tanda mengerti maksudku. Saya memang tak akan bisa melihatnya, tapi kamu bisa. Katakan apa yang perlu saya lakukan. Melawannya, menendangnya. Saya tidak pernah menendang wanita, namun hantu sepertinya bisa diperkecualikan. Aku tertawa dengan rasa panik. Jangan membuatku ketawa pada situasi seperti ini. Dia kembali tersenyum, lalu tangannya ingin menyentuh rambutku. Aku mundur untuk menghindarinya. Namun kami berdua sama-sama terkejut saat melihat dari remang-remangnya cahaya bahwa beberapa helai rambutku tampak melayang dan menyentuh telapak tangannya. Dia semakin dekat, kataku dengan suara yang mulai serak. Dharma tak menanyakan apa-apa setelah apa yang dilihatnya. Kami pun berjalan cepat menuju ke parkiran. Aku mengatur nafasku sembari melihat sekeliling. Kami sampai di parkiran. Dharma mengeluarkan kunci dan di saat itu juga dia melepas genggaman tangannya dariku. Lalu kurasakan sesuatu yang aneh di tengkuku. Beberapa helai rambut sepertinya tengah bergerak-gerak di sana. Sontak aku mencoba menyentuh belakang leherku. Rambutku kembali hidup. Aku melepaskan ikat rambutku karena ada rasa sakit yang sedikit terasa dari rambut yang terikat. Sekarang rambutku seperti merasakan kebebasan. Beberapa helai melayang-layang dan menyentuh tanganku. Mereka hidup. Aku menggeleng. Aku tiba-tiba ingin menangis. Ini bukan pertanda baik. Itu artinya dia sudah sangat dekat. Ayo masuk. Tidak, aku mundur perlahan. Dari bawah mobil Dharma muncul untaian rambut yang merangkak menuju ke arah kakiku. Aku menunjuk ke arah rambut-rambut itu pada Dharma, tetapi dia tampak bingung. Lalu aku berbalik dan memilih berlari. Rema! Teriak Dharma yang sepertinya mulai mengejarku. Aku benar-benar ketakutan. Aku menerobos orang-orang untuk menghindari sosok itu. Aku tidak mau melihat ke belakang. Dia pasti ada di sana. Apa yang dia inginkan dariku? Mengingat malam Jumat lalu, yang diinginkan dariku adalah menggunting rambutku dan mengambil darahnya. Namun aku tidak akan memberikan itu. Aku harus menentangnya. Saat berada di tikungan, aku memilih gang yang sepi.
berlari secepat yang aku bisa. Aku berusaha tak menghiraukan orang-orang. Namun saat tanpa sadar aku menoleh ke belakang, aku tersandung dan jatuh. Di belakangku, aku melihat dia. Sosok itu berjalan dengan rambutnya. Tubuhnya melayang di atas rambut-rambut panjangnya. Salah satu tangan mengarah ke arahku. Tangan berbentuk gunting itu. Tiba-tiba mataku ditutup oleh rambutku sendiri. Aku tak bisa melihat apapun. Di saat yang sama, kakiku terlilit. Aku kembali jatuh dan tas tanganku terlepas. Tubuhku kini dililit lagi. Bagian rambutku yang lain membungkam mulutku. Aku tidak bisa berteriak. Aku sesak nafas. Kini aku merasa terangkat. Rambutku enyah dari mata. Memaksaku untuk melihat apa yang ada di depanku sekarang ini. Sosok itu tepat ada di hadapan mataku. Sebuah tangan dengan jari berbentuk gunting mendekati wajahku. "Remah! Dak!" Suara Dharma memanggil terdengar. Aku menggerak-gerakkan tubuhku, mencoba untuk melawan dan melepaskan diri. "Remah, kamu di mana?" Darah. Ujung rambutku mengajukan diri untuk dipotong oleh jari itu. Darah mengucur, rasanya benar-benar sakit. Lalu saat aku ingin menutup mata, rambut-rambut lain menarik kelopak mataku agar tetap terbuka. Aku melihat rambut yang menutupi wajah sosok di depanku perlahan minggir. Sebuah mulut terlihat, lidah terjulur dan darah yang mengucur dari rambutku menetes ke lidah itu. Saat tetesan darah berhenti, dia melepaskanku. Aku terjatuh dan dia pergi. Sesak, aku merangkak ingin meraih tas tanganku yang tergeletak. Aku tak bisa bernafas sama sekali. Dengan tangan gemetar, aku berhasil meraih tasku, mengambil inhaler dan segera menghirupnya. "Remah!" Dharma menemukanku. Aku datang ke sekolah sangat awal. Di kelas ini baru ada beberapa orang. Aku merogoh loker mejaku. Tidak ada lagi surat. Tadi malam Dharma memintaku untuk terus mengecek surat-surat yang datang padaku. Karena mungkin saja orang itu mengirim surat lagi. Jika si pelaku mengatakan bahwa aku akan baik-baik saja, seharusnya dia akan menjelaskan sesuatu yang lain, kecuali satu hal. Baik-baik saja yang dimaksud orang itu tidak seperti yang ada di pikiranku. Aku kaget saat mejaku tiba-tiba digebrak Sari. "Kamu pacaran sama Dharma kan?" bentaknya. Kuangkat kepalaku, memandangnya dengan kesal. "Temanku melihatmu di kafe dengan Dharma. Kalian berkencan bersama." "Lalu apa urusanmu?" tanyaku dengan malas. Seorang perempuan dibawa dengan mobil oleh laki-laki di malam hari. Itu bukan hal sepele. Kalian punya hubungan serius kan? Atau jangan-jangan kau menjual diri padanya? Ungkap Sari menyindir. "Kami berdua pacaran atau tidak, bukannya tidak ada urusannya denganmu. Toh kamu sudah ditolak olehnya. Menjual diri, kau pikir semua perempuan sama sepertimu?" Wajah Sari memerah. Dia marah. "Aku mau dia. Sejak awal, aku mau Dharma. Aku sudah menembaknya 9 kali, tetapi aku belum menyerah. Lalu tiba-tiba kau datang dan merebutnya dariku." Aku tertawa. "Lebih baik kau cari laki-laki lain, karena Dharma tidak akan pernah bisa kau miliki." "Kalian berkelahi lagi? Tidak pernah lelah ya?" Suara Gilang. Sari mulai menangis. "Kamu tidak tahu, dari kecil aku sudah menyukai Dharma. Aku sedih karena dia selalu menolakku, sehingga aku pacaran dengan laki-laki lain sebagai pelampiasan. Namun kau dengan mudahnya bisa berkencan dengannya. Apa yang kau tawarkan padanya? Keperawananmu." Sari berbicara dengan emosi menggebu-gebu. "Jika kau menganggap jika Dharma mau diiming-imingi dengan hal semacam itu, pantas kau selalu ditolak. Kau sama sekali tidak menghargainya." "Apa maksudmu?" "Kau adalah orang yang tidak bisa menghargai diri, Sari. Kau tidak bisa menghargai orang lain. Bahkan dirimu sendiri pun tidak kau hargai. Berkacalah."
Aku dan Naya sedang berjalan di parkiran. Hari Senin, Bu Nikma ulang tahun. Rencananya aku ingin memberikan kado karena sudah membimbingku. Mataku melihat kerumunan di dekat parkiran. Teriakan terdengar dari sana. Ada apa itu? Danu, dia berkelahi. Dengan siapa? Dharma. Aku segera menarik Naya. Ayo ke sana. Rasa panik langsung menerpa aku. Aku menerobos kerumunan dan melihat Dharma sedang dipukuli oleh Danu di tanah. Tidak ada orang yang melerainya. Aku marah pada mereka yang menonton. Dengan sikap aku mencoba menghentikan Danu. Hentikan, hentikan Danu. Danu berhenti, berdiri dan kemudian mundur selangkah. Kenapa kau tidak mau mendengarkanku? Tanya Danu yang menunjuk ke arah Dharma. Kenapa? Dharma diam saja. Aku menolongnya untuk bangkit. Gara-gara dia, Danu menunjukku. Dharma tetap diam, lalu Danu yang tampak begitu marah itu pergi tanpa kata-kata lain. Perlahan yang lain ikut bubar. Anak itu memang sangat nakal, bagaimana bisa dia memukuli Dharma? Ayo bawa ke UKS. Dharma menggeleng. Kau terluka. Saya tidak apa-apa. Kata Dharma yang masih sempat-sempatnya tersenyum padaku. Aku segera membuka tasku. Aku selalu sedia plester. Dengan sapu tanganku yang bersih, aku membersihkan darahnya secara perlahan. Lalu aku menempelkan plester ke pelipisnya. Luka di bibirnya hanya kubersihkan saja. Kalian manis sekali, kata Naya. Dharma memberi kode padaku agar aku mendekat. Aku mengikutinya. Dia berbisik di telingaku. Sekarang saya tahu motif Danu. Hari Minggu aku dijemput oleh Dharma. Kami berencana untuk mengunjungi orang yang pernah memiliki kutukan yang sama sepertiku. Berbekal secarik alamat yang mungkin dia dapatkan dari kenalan polisinya itu, kami mencoba mencari alamat itu di kota. Kamu terlihat sangat gugup. Aku mengangguk. Aku punya harapan besar dengan bertemu orang itu. Siapa yang tidak ingin lolos dari sebuah kutukan mengerikan seperti yang aku alami? Rambut berdarah, rambut yang hidup dan menyerangku, dan sosok yang menginginkan darah, atau mungkin bukan darah, tetapi dedarah. Sosok itu mengucapkan kata dedarah setiap akan menggunting rambutku. Aku masih penasaran dengan artinya. Di perjalanan Dharma menjelaskan tentang bagaimana Danu bisa memukulnya. Ternyata teoriku salah kaprah. Danu sama sekali tidak menyukaiku. Bahkan mungkin dia salah satu orang yang paling membenciku. Dari dulu Danu menyukai Sari. Dia terus memaksa Dharma untuk mau menerima Sari dengan surat-surat ancaman. Hari Jumat itu Danu berada di puncaknya. Dia menunjukkan diri dan menghajar Dharma. Secara diam-diam, Danu telah berkorban banyak untuk Sari. Mungkin tidak hanya Dharma yang diancam untuk mau memacari Sari. Namun pacar-pacar Sari yang lain mungkin saja juga mendapat perlakuan sama dan akhirnya menerima Sari. Melihat begitu banyak pengorbanan Danu yang menginginkan Sari bahagia, memberikan kesimpulan bahwa siapapun musuh Sari itu juga musuhnya. Akulah orangnya. Aku adalah musuh terbesar Sari. Jika Danu pelakunya, maka sudah jelas motifnya adalah untuk mencoba melenyapkanku. Dengan begitu Sari akan kehilangan musuhnya. Kenapa Danu lebih memilih berkorban di belakang dan justru tidak mau mendapatkan Sari? Adalah ketidakpercayaan dirinya. Danu merasa dirinya miskin dan itu bukan tipe Sari. Maka dari itu Danu hanya bisa meledek Sari. Aku merasa sangat kasihan dengan Danu. Aku sangat berharap jika Danu bukanlah pelakunya. Dharma menoleh ke arahku saat di lampu merah. Saya baru tahu dari malam itu. Saya benar-benar khawatir padamu. Aku tahu maksudnya. Dia sedang mengkhawatirkan sakit asmaku. Aku mencoba tersenyum padanya. Terima kasih sudah khawatir. Namun kau tidak perlu memikirkannya. Aku sudah menjalani kehidupan dengan asmaku selama bertahun-tahun. Kamu tidak membiarkan orang lain tahu ya? Aku hanya tidak ingin dianggap lemah.
Dia mengangguk lalu kembali menyetir setelah lampu kembali hijau. Sekarang ayo kita temui Punina. Kami berjalan di lorong gedung ini. Aku langsung merinding saat mendengar suara-suara tawa dari ruangan di samping kami. Di ujung lorong aku menemukan seorang wanita sedang memandangi kami. Wanita yang cukup muda dan memakai baju putih dan kerudung yang juga putih. Aku berhenti karena wanita itu tampak aneh. Tatapannya tak bergerak dari kami. Kau melihat wanita itu? Tanyaku yang ragu-ragu menunjuk ke wanita berwajah pucat itu. Wanita di mana? Saya tidak melihatnya, kata Dharma dengan wajah bingung. Tubuhku langsung gemetar. Dharma, ayo pergi dari sini. Dharma tertawa kecil. Tentu saja saya lihat dia. Ayo ke sana. Ih, awas kau. Apa kau yang bernama Dharma? Orang yang menelpon dan membuat janji bertemu ibuku. Iya kak. Saya Resti. Saya Rema. Ayo langsung temui saja ibuku. Aku dan Dharma mengikuti. Suara tangisan dari orang-orang yang tertawa masih bisa ku dengar. Aku sangat khawatir karena dugaan-dugaan buruk bermunculan di otakku. Aku takut, tanpa sadar aku menggendeng tangan Dharma. Dia melirikku sembari menyengir karena sadar sedang ku gendeng. Buru-buru aku melepaskan gendenganku dan berjalan dengan sok berani. Ibu, ada tamu. Aku mengatur nafasku karena melihat sosok itu memiliki rambut yang acak-acakan, seperti dicukur dengan asal-asalan. Ada bagian kepala yang tanpa rambut, ada yang masih cukup panjang, sangat tidak beraturan. Itu membuatku semakin ketakutan. Ingin ku gendeng Dharma, tetapi aku tidak mau melihat cengirannya lagi. Sosok Punina itu kemudian menoleh dan memperhatikan anaknya. Lalu dia menoleh ke arah Dharma, barulah dia menoleh ke arahku. Wajahnya tampak marah saat melihatku. Lalu matanya sembab dan yang aku kaget adalah dia memegang sebuah gunting. Rambut panjang, kata Punina yang kemudian melompat dari ranjang dan mendekatiku dengan cepat. Aku kaget. Dia mendorongku hingga jatuh. Nafasku tak bisa kuatur saat dia menodongkan gunting ke arahku. Dia ingin mencukur rambutku. Sontak Dharma ingin menolongku dan Kak Resti menghalau ibunya. Berikan rambutmu, berikan padaku, kata ibu itu membuatku langsung panik bukan main. Seketika itu aku langsung sesak nafas. Dharma langsung mengambil tas itu dan mengambilkan inhalerku. Ini, hirup. Saat aku menghirup inhaler ini, Punina menatapku dengan tatapan penuh. Aku harus pergi. Kami berdua akan menuju ke rumah Sari. Aku masih kecewa karena tidak bisa mendapatkan apapun dari rumah sakit tadi. Kak Resti bilang ibunya sering seperti itu jika melihat wanita dengan rambut panjang. Maka dari itu dia memakai kerudung agar tidak diserang ibunya. Dharma adalah orang yang menenangkanku di rumah sakit tadi. Dia yang membantuku tidak larut dalam ketakutan. Aku bersyukur karena ada pemuda ini di sampingku. Kalian berdua? Sari tampak sangat bingung karena ada aku dan Dharma di beranda rumahnya. Ekspresinya langsung berubah kesal. Sari, boleh kita ngobrol? Panggil Dharma pelan. Asal jangan ada dia. Dharma ikut menoleh ke arahku, tersenyum. Serahkan pada saya, kamu tunggu di mobil aja ya. Aku tidak punya jawaban. Akhirnya aku putuskan menunggu Dharma mengobrol dengan Sari. Dharma bilang kalau Sari menyimpan surat-surat milikku di lacinya. Besok Sari akan memberikannya padaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya Dharma bisa membujuk Sari untuk melakukan itu. Namun hanya itu yang dia katakan sepanjang perjalanan mengantarkanku pulang. Sari mendekatiku, dia memberikanku setumpuk surat. Dia sama sekali tidak mengatakan apapun, ekspresinya tampak kurang senang. Aku sendiri juga tidak bisa memberikan respon apa-apa padanya. Kubaca surat itu satu persatu. Untuk Dahlia, Dahlia putri Rema, gadis cantik yang juga cerdas. Surat ini pelakunya,
dia benar-benar mengirimiku surat lagi. Kau pasti sudah bertemu dengan Mayang. Sosok dengan rambut yang sangat panjang itu namanya Mayang. Dia akan datang setiap malam Jumat untuk meminta darah dari 7 helai rambutmu. Berikan saja apa yang dia mau, jangan melawan. Itu akan membuatmu baik-baik saja. Namun jika kau menolak, dia bisa sangat marah. Tenang, kau tidak akan melakukan itu selamanya. Ada malam yang sakral saat kau bisa menghentikan itu semua. Kau hanya perlu mencari orang lain yang akan menerimanya. Itu membutuhkan suatu ritual yang mudah. Tetapi karena ritual itu cukup rahasia, aku menyimpannya di suatu tempat. Kau akan menemukannya nanti. Kami berdua ada di ruangan ini, markas bawah tanah milik Dharma. Seperti sebelumnya, dia membuka seragamnya, menyisakan kaos tipis. Sekarang pikiranku tidak seburuk yang lalu. Di sini memang cukup panas, Dharma pasti gerah. Dari apa yang tertulis di sini, sudah jelas maksud dia adalah kutukan itu bisa dihentikan hanya dengan satu cara, memindahkannya ke orang lain. Apa? Bagaimana bisa aku melakukan itu? Membuat orang lain merasakan hal yang sama sepertiku? Itu tidak mungkin kan? Dharma mengangguk, ekspresinya kurang senang. Berikan pada saya, kata dia yang kemudian tersenyum. Tidak, jangan bercanda. Dia menggeleng. Orang itu akan mengirimu surat lagi. Mungkin suratnya akan lebih tersembunyi. Bisa diselipkan di bukumu, tasmu, atau di kotak pensilmu. Atau bahkan disembunyikan di bagian rumahmu. Kita tidak tahu dia akan menaruhnya di mana. Namun jika kau menemukan caranya, berikan saja kutukan itu padaku. Aku menggeleng, tentu saja aku tidak mau. Bagaimana mungkin aku membuat orang yang sudah berkorban waktu dan tenaga untuk menyelesaikan masalahku, menanggung beban seperti yang aku rasakan? Apapun alasanmu, aku tidak mau memberikannya itu padamu. Lebih baik kita berikan saja pada pelakunya. Saya sangat yakin jika saya akan menemukan pelakunya. Walaupun begitu, waktunya tidak pasti. Lain halnya dengan surat lanjutannya, itu pasti akan datang padamu. Saya tidak bisa melihatmu seperti malam itu lagi. Saya tidak tega. Lebih baik saat kamu menemukan surat itu dan tahu bagaimana cara memindahkannya. Tolong, pindahkan padaku saja. Apa ini arti laki-laki yang melakukan apa saja untuk perempuan yang disukainya? Tanyaku yang benar-benar ingin tahu. Jika iya, aku tidak akan suka pada laki-laki. Tak, kata-kata Dharma aku potong. Tidak bisa. Lebih baik aku menanggung ini selamanya daripada memberikannya padamu. Kenapa? Aku yakin aku sangat kuat. Aku bisa menanggungnya. Kau ini bisa mengerti tidak sih? Keluhku yang kemudian naik ke tangga dan segera keluar dari bangunan itu. Aku sudah tidak kuat melihat kelakuan Dharma yang memohon agar kutukan ini dipindahkan saja padanya. Aku tidak akan memindahkan kutukan ini pada siapapun, kecuali pada pelakunya. Apalagi pada Dharma, laki-laki yang kusukai. Itu tidak mungkin. Malam ini aku di rumah sendirian. Ibu mengajak Raju untuk pergi ke rumah bibi di daerah dekat pantai. Mereka di sana 2 hari. Itu bagus, Raju butuh lebih banyak berada di luar rumah agar tidak melulu bermain game. Di samping itu, ibu jadi punya waktu lebih bersama Raju. Aku sedang menonton TV. Tiba-tiba aku teringat dengan mimpi-mimpiku yang menyeramkan. Aku mencoba melupakan kejadian itu, tapi aku tidak bisa. Tiba-tiba aku mendengar suara raungan. Seketika sekujur tubuhku langsung dingin, seperti sebuah sengatan merasuki melalui tengkuku. Sontak aku berlari menuju kamar. Aku ketakutan, aku tidak bisa sendirian di sini. Aku menelpon Dharma. Aku tahu ini hal bodoh hingga aku mengganggunya malam-malam begini. Tetapi aku benar-benar panik. Dharma, kau bisa kemari? Tanyaku dengan gelisah. Kututup gagang teleponnya setelah Dharma mengatakan bahwa dia akan kemari. Selama itu yang bisa kulakukan adalah menunggu di beranda rumah.
Kepanikanku yang sebelumnya meluap-luap sudah sedikit reda karena kehadiran Dharma. Dia kesini naik motor. Kurasa dia ngebut mengingat waktu aku menunggu tidaklah lama di beranda ini. Maaf, sudah membuatku kesini malam-malam seperti ini. Tidak apa, jangan dipikirkan. Kita masuk ke ruang tengah, mengobrol berbasa-basi. Semua perempuan membicarakanmu, itu sangat menyebalkan. Apalagi mereka suka mencerit saat melihatmu main bulu tangkis. Kau juga sepertinya menikmati itu. Dengan sengaja kau pernah melempar kaosmu yang penuh keringat itu ke arah mereka. Lalu mereka memperebutkannya. Kurasa itu salah satu hal bodoh yang pernah saya lakukan. Ujarnya seraya tertawa. Tapi soal dibicarakan gadis-gadis itu di luar area kehendak saya. Mungkin kamu ingin menjadi seperti mereka juga, tapi kamu terlalu gengsi untuk itu. Dharma nyengir dengan sangat menyebalkan. Sembarangan, kataku yang kemudian menghadap ke depan, membiarkan ada jeda tanpa bicara. Tapi itu sebelumnya, kurasa perasaanku kini berubah. Berubah jadi apa? Tanyanya. Jadi apa ya? Kau penasaran ya? Ih, pinter banget ya bikin orang penasaran. Lalu dia memandangku. Tatapannya tampak penuh. Senyumku luntur karena gugup. Dia mendekatkan tubuhnya ke tubuhku. Tangannya dia angkat dan menyentuh kedua lenganku. Itu membuat cukup tegang. Aku tidak tahu harus bereaksi apa dengan sikapnya. Mau apa? Tanyaku lirih. Saya akan menjagamu. Jangan ragu untuk telepon saya ketika kamu takut. Keselamatanmu adalah prioritasku. Aku diam. Dia melepaskan tangannya dari kedua lenganku, lalu kembali menoleh ke arah langit. Aku sangat membayangkan bisa memiliki gadis sepertimu, ungkapnya. Aku mau jadi gadismu. Spontan aku mengatakan itu. Dharma menoleh dengan wajah yang sangat kaget. Setelah ini selesai, kataku yang langsung memalingkan wajah. Kurasa pipiku sudah memerah. Raimah, panggilnya. Aku kembali menghadapnya. Dia tengah menatapku dengan sangat kuat. Itu membuatku benar-benar gugup. Saya akan berusaha lebih keras, Raimah. Sari mengajakku mengobrol saat pulang sekolah. Kami berdua ada di tanah lapang pinggir irigasi. Kamu tahu apa yang dikatakan Dharma padaku waktu itu? Tanya Sari tanpa menoleh padaku. Tidak. Dia berharap aku bisa mulai berubah, memandang dunia lebih luas. Selama ini aku memang berpikir sempit. Aku sangat menyayangi ibuku. Tetapi hidupku sangatlah tragis. Ibuku dibunuh. Semua orang bilang dia mati secara normal. Akan tetapi, aku yakin kalau Ibu Dewi yang membunuh ibuku. Setelah menikah dengan ayahnya Dewi, ibuku terus menjadi bahan gunjingan semua orang. Mereka menganggap ibuku adalah perebut suami orang, ibuku pelacur, atau ibuku adalah wanita culas dan buruk perangainya. Saat sudah mati pun masih banyak yang mengatakan seperti itu. Padahal ibuku tidak salah. Ayahnya Dewi yang memaksa ibuku mau menikah dengannya. Seharusnya ibunya Dewi menyantet mantan suaminya, bukan ibuku. Sejak saat itu aku membenci laki-laki. Mereka membuat wanita menjadi gila. Aku putuskan untuk melakukan pembalasan dendam, mempermainkan mereka. Aku mulai mengerjai laki-laki hidung belang. Aku menggoda mereka, memasukkan mereka ke dalam fantasi agar bisa meniduriku. Sebelum mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan padaku, aku membuat mereka mabuk berat. Lalu aku mulai menghajar mereka hingga aku puas. Aku sedikit berambisi mendapatkan Dharma karena aku tahu dia orang yang berbeda. Aku ingin sekali mengetesnya, menggodanya dengan cara yang sama seperti yang kulakukan pada yang lain, untuk memastikan lagi bahwa dia memang berbeda. Dari awal aku memang serius tertarik padanya. Dia sangat sulit ditaklukkan. Dia sama sekali belum pernah berpacaran. Dia membuatku semakin penasaran. Makanya aku tidak menyerah. Namun saat mendengar kata-katanya kemarin, aku sadar. Dia mengetahui masalahku.
dia tahu apa yang kulakukan pada semua laki-laki itu. Dia tahu semuanya. Dharma bilang, aku harus memberi maaf tentang apa yang sudah terjadi pada ibuku. Memberi maaf pada semua orang yang menyakiti ibuku. Agar ibuku tenang di sana. Aku harus menghentikan dendamku dan mulai hidup lebih positif. Dia tahu kenapa aku mengambil surat-suratmu. Orang-orang yang mengirimu surat cinta biasanya hanya melihat rupanya saja. Itu artinya dia juga bisa kugoda. Jadi korban-korbanku selanjutnya mudah ditemukan. Namun karena Dharma juga aku ingin berhenti. Dan akhirnya mau memberikan surat-surat itu lagi padamu. Aku belum membaca semua. Aku mendekat ke arah Sari, menyentuh pundaknya. Maaf, tidak perlu. Aku tetap ingin minta maaf. Oh iya, dia juga minta restu padaku. Dia bilang dia sangat menyukaimu dan ingin menjagamu. Kata dia yang kemudian tersenyum dengan mata yang berbinar. Tanpa kata-kata lagi, aku memeluknya. Aku harus segera mandi dan menyiapkan makan malam sebelum ibu pulang. Baru saja aku ingin ke kamar, bunyi mobil terdengar. Ibuku sudah pulang. Ibu harus pergi malam ini, mungkin jam 8. Kamu jaga rumah ya, kata dia yang ingin melangkah ke kamarnya. Baru kemarin pulang dari rumah bibi, sekarang mau pergi lagi. Kemana? Ada urusan bisnis. Tiba-tiba ada telepon berdering. Tentu saja aku segera mengangkatnya. Dharma, ada apa menelpon? Tanyaku setelah kami saling mengucapkan salam. Saya hanya ingin dengar suaramu. Jangan gombal. Malam ini, apa saya perlu ke rumahmu? Jika diizinkan, saya ingin menjaga di rumahmu. Saya bisa tidur di beranda. Apa yang kau pikirkan? Itu tidak perlu. Saya benar-benar khawatir. Kalau begitu, tetap bersama ibumu. Kau harus dekat dengan orang lain. Aku bisa mengatasinya sendiri. Apa maksudmu? Ibuku pergi malam ini, jadi hanya ada aku dan Rajo di rumah. Kalau begitu, saya ke sana. Saya harus menjagamu. Dia tampak sangat panik. Jangan. Kapan ibumu pergi? Mungkin jam 8. Kalau begitu aku akan ke sana sebelum dia pergi. Aku akan minta izin ibumu dulu. Dharma, tidak. Sampai bertemu ya. Dia menutup teleponnya seusai kami saling berbalas salam. Apa yang harus kulakukan? Ibu sedang bersiap-siap. Dia sedang memasuk-masukkan pakaian ke dalam tas. Aku benar-benar khawatir jika Dharma memang sungguh-sungguh akan menuju ke sini. Bu, aku mau ikut, kata Rajo yang masuk ke kamar ibunya usai mencuci tangan. Ibu besok sore pulang. Cuma sehari, kenapa harus bawa baju banyak? Tanya aku. Tidak banyak, hanya 3 pasang. Ibu berangkat ya. Aku mengikutinya. Aku harus memastikan jika ibu segera pergi sebelum Dharma datang. Namun suara motor di luar tiba-tiba membuatku sedikit panik. Ibu segera membuka pintu depan. Kami melihat Dharma sedang memarkirkan sepeda motornya. Membuka helm dan turun dari kendaraan roda 2 itu. Ibu menoleh ke arahku dengan tatapan seakan menanyakan siapa pemuda itu. Aku belum sempat menjawab saat ibu kembali memandang Dharma. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Kau yang sebelumnya pergi dengan anakku kan? Iya, Pi. Kak Dharma. Rajo yang baru saja keluar memanggil Dharma. Rajo, kau sekarang jangan ajak Rema pergi dulu ya. Saya mau pergi, jadi saya ingin Rema jaga adiknya di rumah. Saya bukan mau mengajak Rema pergi, Pi. Justru saya kesini ingin berkunjung. Boleh saja, tapi jangan pulang kemalaman. Justru saya berniat ingin menginap, Pi, kata Dharma yang benar-benar mengungkapkan kemauannya. Saya ingin menjaga Rema dan Rajo sampai pagi. Saya sangat khawatir, Pi. Tenang, Pi, saya tidur di beranda. Ibu malah tertawa. Kau ini budak cinta ya? Rema itu sudah sering sendirian di rumah. Dia tidak perlu dijaga. Saya mohonlah, Pi. Tidak boleh. Kau boleh main, tapi pastikan sebelum jam 10 sudah pulang. Baiklah, Pi. Dharma menunduk saat dilewati oleh ibuku.
Sekarang hanya ada aku, Dharma, dan Rajo. Aku memandangi Dharma yang tampak kecewa, tetapi dia tersenyum ke arahku dan Rajo. Kau pulang saja, aku bisa menaklukkan malam ini sendiri. Aku ingin main dengan Kak Dharma. Jangan sekarang, masuklah, gosok gigi dan tidur ya. Rajo yang kecewa akhirnya menuruti perintahku. Dharma memandangku dengan ekspresi yang benar-benar khawatir. Jika aku mengingat 2 malam itu, aku benar-benar ketakutan. Sosok itu akan datang lagi dalam beberapa jam ke depan, meminta darah dari rambutku. Jika membayangkannya saja membuatku gemetar, bagaimana jika aku bertemu lagi? Aku benar-benar belum siap. Kamu yakin? Jangan khawatirkan aku. Kamu ingin pelukan sebelum menghadapinya? Tanyanya seraya membuka tangan. Mengusap tanganku yang sedang gemetar. Aku ingin mengatakan tidak. Akan tetapi, kakiku sudah melangkah menuruti beranda. Aku memeluknya, dia pun memelukku hangat. Jangan ragu untuk menelponku jika sesuatu terjadi. Aku mengangguk. Kalian sedang apa? Suara Rajo. Aku buru-buru melepas pelukanku, kembali menaiki beranda dan mendekap Rajo. Pulanglah, kataku pada Dharma. Dia berpamitan dan kemudian tersenyum. Mengatur nafasku saat dia pergi, aku juga tersenyum. Sekarang waktunya mempersiapkan segalanya. Nah teman-teman, karena part akhir terlalu panjang, kita jadi bagi 2 ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part akhir. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.